Kamu itu punya jantung, punya jantung. Saya bayarin jantung antum 1 juta, mau nggak? Diambil jantungnya, diambil jantungnya 1 juta, mau nggak? Dia mati lah. Angin 10 juta, mau nggak? 1 miliar, satu miliar diambil jantungnya, mau nggak? Mau nggak? Nggak mau kan? Kenapa? Karena antum yakin dengan 100 juta antum mati. Buat apa? Nah, itu yakin. Buat apa 100 jutanya? Kalau dia mati. Kalau dia mati ya. Begitu juga Nabi Ibrahim Diwariskan. berarti kan itu yakin itu kayak gitu. Iya. Taruhnya walaupun mati dia nggak akan menyerahkan karena dia ada tahu ilmu. Kenapa? Karena menurut yang saya pelajarin kalau orang nggak punya jantung mati. Atau dari mana kita berasal? Kenapa ini penting? Karena ada 3 pertanyaan mendasar. Ya, ada 3 pertanyaan mendasar yang harus kita jawab. Dari mana kita berasal, kemudian apa yang harus kita perbuat, untuk apa kita di dunia, kemudian akan kembali kemana kita. Jadi jawaban ini harus sahih. Nah, karena ini yang menentukan akidah kita. Jadi penting tuh dari mana kita berasal, kemudian untuk apa kita di dunia, kemudian kemana kita setelah di dunia. 3 pertanyaan ini yang harus kita jawab, sehingga jawaban ini yang akan menentukan akidah kita. Begitu. Harus dijawab ya. Harus dijawab. Karena ketika kita ini kan inti akidah. Ketika kita jawabnya benar, akidah kita benar. Ketika kita jawabnya salah, akidah kita salah. Ketika kita dijawab, kita nggak punya akidah. Karena jawaban itu menentukan akidah. Misalnya gini, ketika kita bertanya pada orang Barat, dari mana kita asal? Dari Tuhan. Ya. Kemudian untuk apa di dunia ini? Nah, menurut mereka Tuhan itu seperti pembuat jam. Ya. Jadi buat, kemudian jamnya beredar. Kalau sudah mati baru balik lagi. Jam itu mau kemana nggak diatur. Ya. Jadi di dunia ini terserah mereka. Yang penting mereka senang, suka. Baru setelah itu mereka, ya itu nggak ada hisapnya. Misalnya kita tanya orang Cina, nonton film Sunda kok sungguh nggak? Jarang sih. Sekilas-sekilas aja. Di tanah atau Buddha itu ada reinkarnasi namanya. Oh iya. Jadi asal manusia itu dari reinkarnasi. Kemudian apa di dunia ini? Dia berbuat baik supaya nanti dia akan menjadi sesuatu yang baik. Kalau dia berbuat jahat di sini, nanti reinkarnasi akan menjadi jelek. Ya. Makanya kalau kenapa dia berbuat baik di sini supaya jadinya nanti dia akan baik. Kalau di sini jelek, dulunya dia berbuat jelek. Gitu. Tujuannya itu kan jadi akidahnya itu jawaban itu menentukan akidah. Kalau Islam dari mana kita? Dari Allah. Dari Allah. Kemudian yakin nggak dari Allah? Yakin. Yakin. Kemudian banyak nggak orang Islam yang yakin akan jawaban tersebut? Ya belum tentu semua ya. Contohnya gini. Ada yang yakin, ada yang enggak. Kalau hari Jumat itu, kalau kita mesti yakin kan ya. Kalau hari Jumat itu banyak orang Islam yang nggak sholat Jumat. Misalnya tukang dagang lah ya. Mereka nggak sholat Jumat. Ya. Kemudian kalau tanya, tahu nggak sholat Jumat wajib? Tahu. Terus kenapa nggak sholat Jumat? Karena kalau saya sholat Jumat, saya nggak laku dagangan. Ya misalnya lagi rame-ramenya. Iya. Misalnya dapatnya 100.000 lah. Iya. Ya. Nah, dia tahu ya bahwa sholat Jumat itu wajib. Tapi dia lebih memilih 100.000 dibanding perintah Allah. Iya. Nah, berarti harga akidahnya 100.000. Nah, itu akidah bukan? Bukan. Karena dengan 100.000 tergadai akidah. Iya. Tergadai aja. Nah, berbeda dengan orang yang akidahnya itu 100%. Ya. Misalnya, antum nih. Ya. Atau punya ya Bang Wedi lah. Bang Wedi. Bang Wedi punya jantung. Punya jantung. Saya bayarin jantung antum 1 juta, mau nggak? Diambil jantungnya. Diambil jantungnya 1 juta, mau nggak? Dia mati lah. Angin 10 juta, mau nggak? 1 miliar, satu miliar diambil jantungnya, mau nggak? Mau nggak? Nggak mau kan? Kenapa? Karena antum yakin dengan 100 juta antum mati. Buat apa?
Nah, itu yakin. Buat apa 100 jutanya? Kalau dia mati. Kalau dia mati ya. Begitu juga Nabi Ibrahim. Diwariskan. Berarti kan itu yakin tuh kayak gitu. Iya. Taruhnya walaupun mati dia nggak akan menyerahkan karena dia ada tahu ilmu. Kenapa? Karena menurut yang saya pelajarin kalau orang nggak punya jantung mati. Atau kemarin ada yang transplantasi jantung meninggal karena transplantasi gagal. Lah itu ada. Iya. Transplantasi gagal aja meninggal, apalagi diambil. Makanya walaupun dibayar 10 miliar dia nggak mau. Beda nggak tuh yang untuk ada beda. Beda 100.000 yang mau. Ini, nah itulah kita. Iya. Nah itu harus terbangun dari ilmu. Intinya kan tadi harus menjawab 3 pertanyaan tadi ya. Nah, menjawab 3 pertanyaan tadi itu kan harus dijawab ya. Berarti harus maksud saya dengan ilmu. Ya. Harus dengan ilmu. Ilmu dan bukti. Kalau ingin jawabannya atau ingin menjawabnya dengan benar, dengan jawaban yang benar gitu. Ya. Iya. Ya, ilmunya harus dicari dulu gitu. Ya. Jadinya harus ngaji gitu. Iya, Makanya dari mana kita berasal? Dari Allah. Buktinya apa? Dilanjut nanti. memang dari mana asal kita sebenarnya bukan hanya itu saja ya, justru ada lanjutannya dari mana asal kita ya, terus kita di dunia ini ngapain, lalu kemudian setelah mati nanti kita mau kemana kan gitu ya. Nah itu pertanyaan-pertanyaan mendasar ya, sangat mendasar sekali yang nanti itu harus dijawab dan jawabannya harus benar ya, harus benar sehingga akidah kita nanti benar juga. Baik, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh pemantik yang kedua nih, Bang Ilham. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika berbicara soal dari mana kita berasal, tentu jawabannya berbeda. Tergantung apa yang dipahami, ya, apa yang ditangkap oleh manusia itu sendiri kan seperti itu. Bagaimana memandang ya, sesuatu hal, termasuk dari mana dia berasal. Dan kalau tadi dari barat, kalau saya mungkin dari timurnya. Ya, itu juga. Kalau dari timur itu kan lebih golongan gede. Iya. Apa jawabannya kalau dari timur? Jadi mereka berpendapat bahwa ini kan soal bagaimana manusia, mereka bahkan ya kata orang-orang kiri, bahkan mereka nggak bertuhan. Kalau tadi kan masih bertuhan ya. Kalau kata orang masih mendingan punya Tuhan. Kalau ini orangnya nggak bertuhan. Kata orang ini ateis kita sebut mungkin. Jadi orang-orang ateis ini berpikir ya, melalui akalnya, ya sama juga mungkin Barat berpikir lewat akal, ya. Islam juga mendahulukan akal juga. Kayaknya memang Islam ya, membahasnya lewat dalil nanti. Kita ada orang timur, ya, orang timur kita ya, orang ateis ini yang saya maksud. Adalah yang mereka juga memikir, bukan berarti mereka bodoh ya, tapi mereka melihat bahwa jadi ini memang belakangan ini disebut teori, apa yang disebut dengan teori evolusi ya. Mungkin apa sudah banyak yang kenal teori evolusi. Teori Darwin adalah teori lama. Teori Darwin mungkin ketika beliau yang menggali fakta-fakta tentang manusia ditemukan kerangka-kerangka. Oh di manusianya mirip ini. Ternyata di 1000 tahun yang lalu digali lagi ada lagi manusia yang mirip dengan istilah dia itu kan Homo sapiens. Homo sapiens disebut istilah mereka lah seperti itu. Nah teori Darwin ini menisbatkan bahwa kerangka-kerangka itu ya sejenis dengan manusia dengan perbedaan sedikit-sedikit yang dimulai dari berjalan ya dengan 4 kakinya kemudian sampai tegaknya ya disebut evolusi. Berbeda dengan Lamarck gitu ya. Lamarck ini dia juga mengikuti sebenarnya teori dari Darwin ini, hanya mereka si Lamarck ini meneliti soal hewan justru. Jadi hewan misalnya jerapah ya. Jerapah itu menurut beliau ada yang lehernya panjang, ada yang lehernya pendek. Jadi menurut beliau hewan ya, yang bisa bertahan adalah hewan yang lehernya panjang, makanya jerapah lehernya pendek menurut beliau begitu. Jadi dahulu kala ya, karena teori ini menyangkut juga evolusi, awalnya itu jerapah lehernya pendek ya. Karena kemudian di kawasan itu ada pohon-pohonnya panjang, maka yang pendek-pendek ini lehernya ya, kemudian berevolusi karena ingin meraih ya, makanan di atas pohon, jadinya lehernya panjang gitu. Itu menurut teori mereka. Jadi jadilah jerapah seperti sekarang. Padahal kalau kita lihat, ya jerapah ya begitu-begitu aja gitu. Kecuali anaknya lehernya pendek gitu. Nah ini kan teori-teori ini kan memang
dibuktikan dengan panca indera saja. Masalahnya kan gitu, panca indera yang kemudian mereka simpulkan sendiri. Ya. Nah, sebelum mereka ini kan memberikan teori, artinya kepada manusia, kepada hewan tadi, mereka sampaikan itu setelah apa? Setelah bumi, langit itu terjadi kan, jadi. Jadi setelah adanya langit dan bumi, kemudian lahir manusia, barulah mereka membuat teori itu. Padahal jauh sebelumnya kan ada penciptaan bumi, ada penciptaan langit sebelum manusia kan gitu ya. Sebelum ada makhluk itu, siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan langit? Ya. Kenapa muncul teori itu? Karena ya itu tadi, hanya berdasarkan akal semata. Yang mereka indra, yang mereka lihat, ya, berdasarkan kemudian mereka simpulkan berdasarkan teori-teori tadi. Nah, makanya teorinya sampai sekarang dibuktikan pun mentok. Mentoknya kemana? Ya, lagi-lagi ke pencipta. Karena kesimpulannya pasti ke pencipta. Ujungnya pasti ke pencipta. Pasti ada yang menciptakan kan seperti itu. Betul. Kalau kita tadi ya, kalau penciptaan bumi, penciptaan langit seperti itu kan. Berarti kan ada yang menciptakan. Nah, ada lagi teori kan, namanya ada teori lagi kan seperti itu kan. Penciptaan langit dan bumi. Menurut teori itu lagi, nah ilmuwan kan ini berarti kan ada ilmuwan yang menarik kesimpulan lah dulu bumi ini satu. Nah, nanti mungkin ada bahasan lagi soal matematika ya. Itu kan hanya sekedar teori ya, teori yang dari dulu hanya sebatas teori saja sampai ke sekarang belum pernah berkembang menjadi fakta ya kan gitu. Jadi hanya sebuah teori saja gitu. Ya memang fakta itu berdasarkan yang mereka dapat ketika zamannya mereka ya. Lalu kemudian dikembangkan kembali oleh ilmuwan sekarang, dan ilmuwan sekarang menemukan bahwa kesimpulannya ini berarti harus ada yang mencipta, siapa yang mengawali kan gitu. Kalau kita kan azali ya, tidak berawal dan tidak berakhir, tapi kan harusnya wah ini siapa? Nah ini masalahnya dari mana asal manusia, berarti harus kita juga menggali lagi bahwa penciptaan ada barangkali dengan ada itu. Nah itu teori Darwin ya, atau teori yang lainnya ya, tetap saja dia tidak pernah berkembang menjadi fakta ya sampai sekarang. Dan bahkan sebenarnya nanti memang ujung-ujungnya adalah ke penciptaan tadi ya. Oke, baik. Ya, kita mesti meyakinkan. Jadi tadi kayak pedagang tadi yang dengan 100.000 dia bisa meninggalkan sholat. Itu akidahnya berarti kan dipertanyakan. Maka kita harus meningkatkan tingkat berpikir mereka. Misalnya siapa yang kita? Allah. Dari mana kamu tahu? Dari Al-Quran. Terus Al-Quran bilangnya apa? Pencipta Allah. Dari mana? Dari Al-Quran. Muter. Sama kayak kita nanya duluan telur apa ayam. Kenapa? Dari mana? Dari Allah. Dari Al-Quran. Al-Quran katanya Allah yang kita. Itu dari mana? Dari Al-Quran. Nah, selesai. Maka kita harus meyakinkan bahwa harus yakin apa yang dikatakan Al-Quran itu adalah benar. Bagaimana meyakinkannya? Bahwasanya pertama dalam surat Al-Baqarah alif lam mim dzal kitabu la raiba fihi, bahwa kitab ini tidak ada keraguan. Nah itu sudah statement dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an itu tidak ada kesalahan, tidak ada keraguan. Kemudian Al-Qur'an itu bilang gitu, banyak yang nggak percaya. Kalau nggak percaya, kemudian dilanjutkan di ayat masih Al-Baqarah juga. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Jika engkau memiliki keraguan atas apa yang aku turunkan pada hambaku itu Nabi Muhammad, fa'tu bi suratin min mislihi. Maka buatkan satu surat yang semisal. Kemudian wad'u syuhada'akum, kemudian diminta bantuan juga. Kalau kalian benar-benar itu tantangan Al-Quran 1500 tahun yang lalu. Ada yang bisa jawab? Ternyata nggak ada. Ada sih yang nyoba-nyoba. Ya. Dulu ada namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Ya. Yaitu Nabi palsu namanya disebut Al-Kadzdzab. Waktu zaman Rasulullah masih hidup. Suatu ketika Amr bin As, beliau belum masuk Islam, ya. Kemudian ketemu sama Musailamah. Kemudian Musailamah bertanya, "Hai Amr, apa yang dikatakan oleh sahabatmu yang di Mekah?" Kata Amr bin As, "Oh iya, Muhammad bilang sudah turun padanya surat Wal Asr." Kemudian Musailamah bilang, "Coba bacakan Wal Asr, innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Belakangnya harus semua. Kemudian masalah nama, ke saya juga turun tuh katanya. Al wabal wal wabal. Innaka udhunaini wasarr. Sa'iluka hafrun nakal. Hai kelinci, hai kelinci. Dia punya dua kuping dan perut yang buncit. Sekitarnya ada galian tanah. Coba, Anda bisa bedain. Yang satu cuma ngomongin kelinci, ada nggak? Ya orang juga semua tahu kelinci kupingannya dua, perutnya gendut dan galian. Coba pakai dibandingkan dengan orang sampai sekarang. Itu bahkan Imam Syafi'i mengatakan jikalau hanya turun surat Al-Asr maka sudah mencukupi sebenarnya. Sampai sekarang tidak habis-habisnya orang membahas surat Al-Asr. Ya, jadi sampai sekarang pun belum ada orang yang mampu membuat Al-Quran. Al-Quran turun di tanah Arab. Orang Arab tidak ada yang mampu membuat Al-Quran. Pun Nabi Muhammad SAW. Maka jelas bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang dikatakan Al-Quran itu benar. Makanya saya menciptakan kita Allah. Dari mana? Al-Quran. Kenapa Allah percaya Al-Quran? Karena Al-Quran berasal dari Allah. Buktinya ada. Dengan keyakinan itu maka akidah kita itu bagaikan Nabi Ibrahim SAW ketika dilempar ke api, tahu nggak api itu panas? Tahu. Terus kenapa dia itu mau dilempar? Karena dia yakin masih ada Allah dan Allah bisa membuat api itu menjadi dingin. Benar. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah, selamatkan Ibrahim. Maka jadi dingin. Itulah akidah yang benar. Yang tidak bisa ditentukan dengan 100 itu. Sebagaimana keyakinan Allah SWT atas pentingnya jantung 10 miliar kan Allah. Bahkan dengan nyawa itu bisa. Nah itu yang ada ya, harus kita ubah dulu keyakinan mereka supaya akidahnya itu kuat. Maka setelah itu barulah kita ngomong ya. Karena sudah yakin akan kebenaran, maka ketika dia sudah yakin akan kebenaran, maka dia akan menjalankannya dengan sepenuh hati tanpa tedeng alih-alih. Karena tahu bahwa Al-Quran benar berasal dari Allah dan segala sesuatu yang ada di Al-Quran pasti benar. Tapi intinya meyakini kebenaran Al-Quran bahwa ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran itu betul-betul firman Allah, bukan perkataan yang lain. Dan itu hanya bisa dijawab dengan pemikiran. Ya, Bang Ade. Oke, terjawab ya. Jawabannya, apakah jawaban dari 3 pertanyaan tadi itu menghasilkan akidah atau akidah yang menjawab 3 pertanyaan tersebut? Jawab, jadi indikasi ya. Ketika kita bisa menjawab dengan sahih 3 pertanyaan tersebut, maka akidah kita sahih. Ya, misalnya, kalau kita tanya, kita sudah meyakini kebenaran Al-Quran, tanya, dari mana kita berasal dari Allah? Untuk apa kita dunia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Karena tadi bahwa ketika seseorang ini handphone ya, kemudian handphone ini diterbitkan oleh pabriknya, ada buku petunjuknya, buku manualnya, bagaimana cara makainya, ketika dia kan kemudian ada larangannya kan, jangan direndam, jangan dibanting, ya kan? Kemudian dicasnya itu jangan sampai full ya, 3 kali, kemudian setelahnya ya. Nah, aturan satu lagi, ketika kita pakai handphone ini kemudian buku petunjuknya mesin cuci, bisa nggak? Maka itu ketika kita pengen tahu, dan kita tahu tuh, sudah yakin bahwa dari Allah dan Allah ada Quran, maka Quran itulah buku petunjuk kita di dunia. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita yakin ini. Kemana kita? Tadi kita cari Quran juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari dunia ini ngapain tadi beribadah supaya apa? Supaya ada hisabnya nanti. Kita berbuat baik dapat pahala, berbuat buruk dapat dosa, kembali Allah nanti ada ganjarannya. Jadi adil, dan Allah menciptakan sesuatu tidak sia-sia. Ya, makanya adil. Kalau misalnya di dunia ini kita nggak ngapa-ngapain, nggak adil dong. Enaknya jadi orang kaya. Ya. Kasihan orang miskin. Tapi Allah bikin adil. Yang kaya kalau memanfaatkan kayanya dengan syukur, dia dapat pahala. Yang miskin kalau bersabar, dia dapat pahala. Kebalikan.
maka hadir. Tapi kalau nggak ada tadi di dunia ini terserah di akhirat tadi kasih maka itu harus ada itu hisab dan perhitungan di dunia ngapain, kemudian hisabnya apa, itu yang menentukan kita di kemudian hari. bahwa menarik bagi saya itu ketika sekolah, mungkin kita juga pernah belajar biologi. Nah, di dalam biologi itu kan kita dijelaskan bahwa manusia itu hasil dari mana? Dari reproduksi. Kan gitu. Nah, dari reproduksi hasil kerjasama kan gitu, bapak dan ibu kita. Nah, jadilah kita kan begitu. Tapi secara ilmiahnya, ketika kerjasama itu terjalin, nah, kan, jadi si sperma ya, tanpa diperintah, nah, dia yang perintah kita ketika mencari ovum itu, ya. Jadi berjuta-juta sperma berjalan. Kalau bisa, kalau siapa yang merintahkan? Siapa? Tidak ada. Kalau kita lihat secara kasat mata sekarang, berjalan di mana penelitian teknologi dari mana itu? Nah, itu kan baru-baru sekarang, makanya zaman sekarang kan saya bahas. Diteliti itu spermanya ada berapa juta sekarang, ternyata 500 juta. Mungkin ya ada yang lebih banyak mungkin nanti diteliti kembali literasinya. Nah, dari 500 juta itu ya menuju ovum, di mana sebelum menuju ovum itu pun ya itu dihalangi oleh asam, ya asam dari si wanita ini kan, ada zat yang sifatnya asam. Nah, zat yang sifatnya asam itu bisa merontokkan sperma ini. Ya. Nah, ini adalah kualifikasi yang pertama. Yang pertama mereka jalan, ya, gitu kan, maka ada semacam asam dari zat asam. Ternyata nggak 500 juta, sisa berapa ya? Yang masuk sampai kemudian masuk ke ovum kan gitu ya. Nah, di ovum ini pun mereka mesti bergerilya lagi, berjalan lagi untuk masuk ke ovum. Nggak semuanya bisa masuk ke ovum ya. Jadi dari situ kan kemudian hanya satu kan nggak mungkin ya. Ada banyak, mungkin ada nanti ada kasus bayi kembar mungkin ada ya. Mungkin ada 2 sperma dengan nanti ada teori ilmuwan mungkin yang nanti akan menjelaskan itu. Bisa dibaca lagi nanti literasinya. Ada banyak kasus yang kemudian ada yang kembar, ada yang sebagainya, tapi kita nggak membahas itu. Nah, disitulah kemudian kejadian manusia dimulai. Ya. Padahal nggak ada yang memerintahkan tadi. Siapa yang memerintahkan ke ovum tadi? Kan itu jadi pertanyaan. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan. Jalan di sperma tadi ya. Jalannya sperma menuju ovum. Siapa yang memerintahkan? Tidak. Karena nggak kasih net ya. Nah, nggak kasih net juga. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami bahwa secara kasat mata, secara fisik itu bisa kita teliti seperti itu ya, menurut teori biologi tadi ya. Tapi secara imani ya, kita kan nggak masuk sekarang itu. Secara imani tadi dalil ya. Secara dalil, jadi Allah juga berfirman, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas taqullah, ya. Inna khalaqnakum min nafsin khalaqakum ya ayuhan nas rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nah, ya wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang menciptakan kamu manusia dari diri sendiri, dari diri yang satu. Nah, itu dari jenis manusia, dari hasil kerjasama tadi. Ya, jadi kita sudah jelas jalan alur ketika kita masuk ke pemikiran tadi kan, kebanyakan kita masuk ke pemikiran. Nah, kalau tadi teori dari menjelaskan hanya fisik, ya, kemudian evolusi manusia tadi. Nah, kalau kita secara dalil yang tadinya hanya berupa ucapan Nabi dari Allah, ya, kemudian barulah dibuktikan sekarang kan gitu ya. Kalau dulu kan belum ada ya, penelitian bagaimana jalannya sperma tadi kan belum ada. Nah, inilah yang kemudian kita mesti yakini bahwa ini penelitian ini ya bisa menambah keyakinan kita bahwa ya memang manusia itu ada yang menciptakan, ada yang memerintahkan. Nah, inilah yang kemudian dibahas kembali. Setelah dari terjadinya ovum kemudian menjadi segumpal darah, bentuknya tulang berulang, kemudian jadi manusia di dalam rahim selama kurang lebih 9 bulan. Manusia sudah. Nah, itu secara penelitian terkini. Nah, seperti itu. Semoga bisa menambah keyakinan kita bahwa kita memang berasal dari Allah yang menciptakan. Jadi nggak ujuk-ujuk kita lahir gitu. Ya, ada perjalanan dulu gitu. Jadi kita ketika lahir ke dunia mau ngapain kan gitu tadi pertanyaan. Ya,
ya. Jadi dari lahir kita berikan maklumat ini cara berjalan, ini cara makan, ini cara minum, ya. Sudah besar sedikit diajari cara berhitung, cara membaca. Sudah besar lagi ya, kemudian kita diajari cara berpikir. Nah, dan kita balik ya. Nah, kita sudah mulai berpikir juga. Ya. Setelah maklumat-maklumat ada informasi dari ibu kita mulai keluar ya, ke area yang lebih luas. Area lebih luas inilah ya, yang akan juga menentukan baik buruknya kita. Karena sudah balik ya. Karena sudah balik ini, ya, maka terhitunglah hisab kita. Ya. Jadi ketika sudah balik, terhitung hisab kita di hadapan Allah nanti. Ya. Umur kita nanti ditanya untuk apa. Ya. Ketika tadi dapat harta dari mana kita dapatkan, dikeluarkan untuk apa, dan seterusnya. Nah itu nanti akan dipertanyakan di yaumul hisab. Baik. Seperti itu awalan. Sepanjang yang saya pelajari, akidah itu memang ada dua dalil ya. Yang pertama itu dalil nakli, yang kedua itu dalil akli. Dan malam ini dari dua pemantik ini dalil akli dan naklinya ini keluar semua ini. Tambah. Ya tarik masalah tadi. Bahwasanya ketika laki-laki itu memancarkan sperma itu 500 juta. Kemudian ketika dia mau ke perempuan itu ada zat asam yang akan membunuh semua dalam 2 detik. 2 detik. Nah herannya ya, si sperma ini ya, itu ketika masuk ke perempuan udah balik lagi ya. Maka dia itu nggak bisa tuh ngasih informasi, oh nanti besok mau ada zat asam, enggak masuk, tapi sebelum dia masuk dia sudah diberikan antibody. Siapa yang ngasih tahu antibody buat zat asam? Kalau bukan Allah. Iya, kemudian ya, ketemunya sperma maupun di mana? Bagian dalam di mana? Tuba kalau pi rahim. Nanti nyangkutnya. Jadi tuba kalau ada 2 itu kan. Ini nggak salah tuh sperma. Padahal misalnya Bang apa? Bang Salim nih ya. Bang Salim jalan-jalan ke Swiss. Belum pernah ke Swiss. Mungkin nggak Bang Salim, misalnya rumahnya Bang Inam di Swiss, ke Swiss gitu. Mungkin nggak, belum pernah, terus langsung nyampe. Pasti nanya Google lah ya. Nah ini sperma belum pernah ke situ, tapi dia kematanya, kan tadi kan tidak balik. Katanya, tapi tahu tempatnya. Karena si ovum itu memancarkan sinyal yang hanya bisa di tampol yang sperma. Padahal sperma maupun dapat tampol nggak pernah tukeran nomor kontak. SMS gitu ya, WA gitu. Tapi kok bisa gitu? Siapa yang ngasih kode? Kalau saya memang saya pernah kan. Dan cuman sperma yang bisa. Dari itu kemudian cuman satu yang bisa menembus ovum. Jadinya ya kita ini. Makanya itu dari 500 juta itu hanya satu. Makanya bersyukur. Jangan dari 5 juta. Makanya jangan pemanas dulu. Anda pemenang dari 200 juta. Ayo gitu. Masuk jadi orang kubur. Jadi kita ini pilihan dari 500 juta. Bersyukur. Kita ini apa? Super power. Bisa ngalahin yang lain ya. Kalaupun nggak ada, itu jadi menstruasi. Ada itu adalah keajaiban yang tidak mungkin terjadi dengan sendiri. Bagaimana sperma udah punya antibody padahal dia belum pernah ketemu. Bagaimana dia tahu jalannya, belum pernah baca Google Maps. Bagaimana dia tahu sinyalnya, padahal nggak pernah tukar nomor kontak. Itu baru dari sperma. Belum tubuh kita. Organ-organ yang lain ya. Antum nafas 2 detik di udara itu mereka ya. Kemudian diadakan ke pembuluh udara yang kalau diukur ada 40.000 km panjang. Kita nggak pernah merasakan begini kan nggak pernah ya. Kalau ada pikiran kita ke tubuh kita aja nggak berkuasa. Anda bisa nggak berdiri jantungan sendiri? Diri kita itu tidak mampu. Saya berdiri dulu, capek. Itu kan itu baru ada tidak perlu yang lain. Dan sebagainya.
bagaimana matahari tiap hari itu nggak capek dia, timur tenggelam juga dan lain sebagainya. Itu adalah Baru kalau kita mengerti itu dalil akli. Iya, dalil aklinya tadi ya Yonaswi nakolakna kumin takarin bahwa aku ditahu dari laki-laki dan wajah aku suruh kan kepada kita. Dalil nakli itu ya itu ada Al-Quran dan hadis ya. Kalau di al-hadis itu kan ada periode ses ya, jadi 40 hari ya. Kemudian ya kemudian setelah 120 hari ditiupkan ruh ke dalam diri kalian, kemudian ditentukan ya kan, ditentukan rezeki, usia ya kan, semuanya ya, baik dan buruknya. Nah itu dari mana ditiupkan ruh? Ya, ditiupkan ruh ke dalam diri manusia. Nah, itu dari hadis ya. Jadi kemudian ruh itu apa? Kembali lagi, yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya padamu tentang ruh. Qulil amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila, bahwa ruh itu dari Rabbku dan tidaklah kita diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya, wallahu a'lam bishawab. Karena kita tahunya gitu sedikit sekali mengenai ruh. Kalau mau lebih patennya ada kitab ruh karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, silakan dibaca itu mengenai ruh. Jadi sedikit ya, itu ada sedikit bagus. Karena ya kita itu terbatas ya, terbatas pemikiran kita. Karena memang manusia itu kan lemah ya. Jangankan yang di luar, ya. Di balik motor ini saya nggak tahu ada berapa orang. Di balik ini saya nggak tahu itu manusia itu loh. Karena manusia itu lemah. Jangan ditanya yang lalu. Di balik ini coba berapa orang? Tahu nggak tuh? Kita nggak tahu. Itu masih zahir tuh. Apalagi yang batin. Jadi tadi bahwa ditiupkan ruh ya, setelah 120 hari, maka konsekuensi hukumnya ketika janin 120 hari itu dikuburkan karena sudah punya ruh ya. Kemudian asal muasalnya ya Allah yang karena tadi wa ma'uti itu minal ilmi lah qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu tentang tersebut kecuali sedikit. Allah a'lam bishawab. Tadi langsung dijawab pakai alamullah tadi ya. Itu adalah bagaimana kita sebat bila kata kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang dekat-dekatnya dengan Allah, maka dia akan berupaya untuk beribadah kepada Allah. Nah, saat itulah ruhnya dekat dengan Allah. Nah, ketika malas tuh ya, malas ya, nah kita berupaya bagaimana ruh kita dekat dengan Allah. Nah, ini yang terindranya ya. Makanya ketika berbicara soal hukum, misalnya orang yang diindra nggak sholat, berarti kan yang terindra. Berarti ketika idrak silahnya lagi kencang-kencangnya, mudah-mudahan yang datang ke sini kencang-kencangnya idrak silahnya ya, terkait kepada Allahnya. Nah inilah yang kemudian kita bisa hukumin, dia akan mendapatkan pahala kan? Tidak. Makanya kenapa kemudian banyaknya kemaksiatan bisa jadi karena kedekatan kepada Allah ya, semakin jauh, bukan semakin dekat gitu. Jadi semakin jauh idrak silahnya tidak. Makanya selain kedekatan tadi sebagai kedekatan kepada Allah, tapi juga ada kesadaran diri dia kepada Allah. Dia sadar melakukan itu gitu. Jadi nggak sebatas rutinitas gitu. Jadi sholat ya kan, kalau orang sebatas rutinitas apa jadinya? Bosan ya, bolak-balik sholat, puasa ya. Jadi kalau disadari ya, kemudian dia amalkan karena kesadaran itu tidak bosan. Makanya Islam itu kan luas ya, ada sekitar banyak sholat, puasa, berbagai kehidupan itu karena juga hubungan. Makanya tadi pertanyaan kedua, untuk apa manusia hidup? Nah di sini lah manusia hidup tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Aku. Nah ibadah ini ya itu akan banyak kan gitu ya dalam Islam atau kalau yang lain seperti itu pemahaman saya. Itu ruh dalam arti kesadaran ya. Kalau tadi yang dibahas ruh itu roh ya tadi ya, itu memang kita nggak dikasih ilmu ya kecuali sedikit tentang itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu, saya sebagai newcomer di sini ya. Saya Sugiarto, tinggal di Bekasi Jaya Indah. Oh, Bekasi Jaya. Iya, tapi bukan di ininya ya, bukan di rumahnya, di seberang ya, dekat Kurban Isu. Nah, pertanyaannya saya gini, kalau
Allah menciptakan kita kan satu-satunya sebenarnya untuk beribadah ya. Tapi kenapa kebanyakan dari kita justru membuat kerusakan di bumi ini? Nah, sampai akhirnya kan sekarang banyak sekali antar sesama apa istilahnya, sesama kita itu saling bersaing. Nah, saling bersaing itu bukan untuk bersaing menuju akhirat, tapi untuk ini apa namanya, saling, bukan saling menjatuhkan, jadi saling pengen lebih merasa dipandang gitu di dunia ini. Nah itu kenapa sampai begitu ya, dan kenapa Allah itu membiarkan kita seperti itu, kita tidak di padahal kita yang utama disuruhkan beribadah. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Masuki ya, dari Pak Masuki ya, kaitannya dengan kenapa manusia berbuat kerusakan ya, padahal mereka mengerti ya bahwa mereka itu diciptakan oleh Allah dan tidak diciptakan kecuali untuk beribadah. Jadi ini fungsinya ujian. Ya. Jadi Allah itu menguji hambanya siapa yang taat dan tidak taat. Karena memang Allah berfirman, jikalau Allah mau maka semua diciptakan beriman. Justru iya, ya Allah. Tapi memang Allah ciptakan surga dan neraka itu sebagai hasil dari ujian Allah di dunia. Ujian untuk manusia. Karena Allah itu suka dengan orang yang bertaubat, melebihi musafir yang bawa unta dengan segala perbekalannya, kemudian unta itu hilang, ya. Unta itu hilang di padang pasir, ya. Kemudian bayangin, antum ke padang pasir bawa unta dan perbekalan, kemudian untanya hilang. Kemudian setelah itu nggak lama ketemu unta tersebut, saking gembiranya itu orang bilang, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Saking gembiranya itu Allah lebih suka ya daripada orang yang bertaubat dibanding orang musafir yang dapat unta itu. Maka kenapa ada orang berbuat kerusakan? Karena memang Allah menginginkan di dunia ini ada yang berbuat baik, ada yang berbuat jahat sebagai ujian. Ya. Kemudian kenapa orang saling berlomba-lomba? Karena memang watak manusia itu kan ada gholizah, ya. Ada gholizah naluri untuk melestarikan jenis. Ada apa? Naluri. Ya, jadi potensi hidup dalam manusia itu kan ada dua. Ya, Pak Sobo. Nah, kan potensi manusia itu kan ya, itu kan potensi kehidupan itu ada naluri, ada hajatul udhuri. Naluri adalah jadi kayak kita itu apa namanya, komputer itu fisiknya, kemudian ditanamkan software di situ, ya, softwarenya. Nah, kita ada naluri adalah software sama aja tuh. Naluri itu keinginan yang berasa, yang ada dalam hidup manusia, yang akan timbul ketika ada dorongan dari luar. Ya. Kalau nggak ada dorongan dari luar, dia akan timbul. Dan itu tidak bisa dihilangkan. Pertama, naluri itu tadayun, naluri beragama. Itu akan senantiasa ada, nggak bisa dihilangkan. Bahkan orang ateis sekalipun, naluri untuk mengagungkan sesuatu. Makanya orang ateis itu walaupun dia nggak beragama, tapi punya patung-patungnya gede. Orang zaman dulu nyembahnya batu yang pas gede, batu kecil. Iya. Zaman megalitik batu gede. Atau mereka motong foto, memasang foto pemimpinnya. Karena itu rasa kalau itu ada yang nggak bisa hilang. Bahkan ketika tsunami itu kan orang pada ke masjid, walaupun dia mungkin nggak pernah sholat, tapi dorongannya itu ke masjid. Dan Allah ada yang azan, ada yang Allah, kalau ada yang mencela itu boleh itu ada itu. Kemudian boleh itu nanti melestarikan jenis, ya, ketertarikan antara laki-laki dengan perempuan itu nggak bisa, walaupun ya pasti ya punya dan nggak bisa dihilangkan, apalagi ada stimulus dari luar. Makanya kalau yang udah tua belum mau nikah, ya itu boleh tetap namanya dipertanyakan. Kemudian nikah. Yang ketiga kalau itu kok tadi kompetisi jadi kalau gitu ya, saya pengen menunjukkan diri. Kalau kita foto nih ya, yang pertama dicari foto siapa?
foto sendiri kan ya, nggak mungkin ada foto saya fotonya Bang Salim itu pasti foto saya karena itu foto. Jadi kompetisi itu memang tidak bisa dilakukan Pak. Kayak misalnya saya nih atau saya orang tua gitu ya, kemudian ditelepon sama yang lebih muda, kadang kita nggak terima karena belum satu bapak tadi. Siapa lu kecil gua tahu aja. Kecil dulu gua tahu, tapi kita itu nggak bisa dilakukan kompetisi. Ingat siapa? Oh, Mas Ada, Bang Dada. Mungkin kalau lomba lari, mungkin lomba lari kalah sama Bang Ade. Tapi kalau dikejar anjing, mungkin dua-duanya. Dikit maksudnya. Kompetisi jadi nggak dilakukan. Itu bisa. Kemudian ada hajatul wadawiyah yang timbul di dalam lapar makan. Tapi itu selesai kalau sudah makan berarti haus, ya, capek istirahat. Itu hilang dengan dipenuhinya tadi kebutuhan yang dulu diangkat. Jadi kenapa ada seperti itu kan tadi? Karena memang Allah menginginkan seperti itu supaya ada apa? Ada warna. Hujan itu berasa kalau banyak, kalau sendirian nggak berasa hujan. Pelangi itu bagus karena warnanya banyak. Kalau merah doang. Jadi itu indah ya. Allah ciptakan dunia ini sebagai kompetisi kita untuk berbuat baik, berbuat buruk. Kemudian memang ada diciptakan dalam kita juga biasa eksis, narsis dan lain sebagainya. Naluri tadi sebagai ujian ya. Ujian. Bagaimana kita memanfaatkan atau menyalurkan naluri tersebut dan hajatul wadawiyah itu secara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketika kita menyalurkan semua itu sesuai dengan Allah, maka kita berpahala. Sedangkan tidak sesuai, kami tetap dosa. Allah kita sudah neraka tadi ya. Terjauh ya Pak Sudi ya. Ada pertanyaan lanjutan? Silakan boleh. Jadi kenapa ya dan kita ini selalu tidak pernah merasa puas gitu ya? Misalkan laki-laki udah beristri satu, pengen nambah, udah punya tadinya punya motor, pengen punya mobil, udah punya mobil satu, pengen yang lebih bagus. Itu sifat itu emang udah diturunkan dari sananya atau emang karena ini dari pribadi kita masing-masing, Pak? Serakah tadi ya? Serakah atau kemarin tadi juga nggak ada. Oke, baik. Tadi ya sudah banyak dijelaskan sebutnya bahwa dan kita memang diciptakan layaknya komputer. Komputer itu apa? Sudah ada microchipnya yang kita lakukan kepada kita. Jadi apa yang ada dalam diri kita mau tahu benar. Kita mau kompetisi mau tahu benar. Jadi disitulah microchipnya ditanamkan. Apa microchipnya itu selain akal, dia juga ada naluri. Nah, naluri inilah yang nanti berperan. Berperan apa? Nah, di dalam naluri ini tentu ada nafsu. Nah, ini mengiringi keduanya antara naluri dengan nafsu. Nafsu akal, nah menyeimbang antara nafsu dengan nah, ketika nafsu yang menang ya, daripada akal, jadi apa lagi? Orang kemana tadi? Aja begitu. Jadi ketika naluri begitu tahu ya. Begitu tahu ya, tinggi ya gua hiro jadi nggak cukup satu istri mereka mati tinggal ini ditimbang oleh akal artinya dia menimbang yang ada saya perlu ada seperti gitu ya. Ketika didorong oleh naluri tadi wah yang itu lah masuk kan begitu tapi syarat nikah itu kan nggak ditentukan oleh syarat nikah ada wali ada saksi ada ijab kabul ada pasangannya. Jadi ketika wah ini ya nikahnya misalnya karena dorongan nafsu itu kan belakangan gitu ya bukan syarat mati. Oh ini karena hartanya itu bukan syarat nikah. Oh ini tidak mampu meninggal lagi. Ya sudah syarat aja. Maka naluri ini bisa dibentuk ada artinya ada khasiatnya. Ini adalah bentuk dan juga seseorang. Ketika naluri yang lebih kencang daripada akal yang sendiri, maka dia akan dikendalikan oleh nafsu. Nah, nafsu ini juga sudah ditanamkan kepada kita. Tinggal nafsunya mau kemana? Nafsu makan dari karena lapar ya nafsu tuh. Karena haus itu nafsu juga kan. Coba kalau ada nafsu, ada makan juga mudah. Ada ya. Ada makanan, kalau ada makanan, tapi kan nafsu. Dia akan berusaha mencari kan gitu. Tapi kalau udah gak ada nafsu, ya nggak ada nggak mau ngapain berkompetisi ya nggak ada keinginan
dalam dirinya, maka apa? Akalnya hilang. Kalau akalnya hilang gimana? Hilang gitu. Karena orang gila itu nggak nafsu. Ya? Coba ada orang gila nafsu? Ada nggak? Nah, tadi sudah ada orang gila minta makan. Nah, paling lapar tadi. Nah, ketika disuguhkan makanan, ketika itu muncul naluri seperti itu. Tapi akalnya sudah tidak ada, makanya tidak mungkin tadi ada orang yang nggak waras gitu ya, dia akan terdorong oleh naluri itu, nafsu-nafsu yang mungkin masih ada di sana. Seperti itu. Jadi microchip inilah yang seharusnya ya, apa gitu ya, seperti komputer gitu tadi. Komputer itu kalau diinstal program ini dia akan jalan kan gitu yang baik-baik. Tapi kalau diinstal virus gimana? Jadi rusak gitu. Sama seperti manusia. Ketika kita menginstal gitu ya, kajian-kajian diinstal kan kita ya, maklumat ya. Maka dia akan baik. Tapi ketika virus aja yang diinstal, ya kita nggak kemana-mana gitu ya, alur itu nggak jelas, virus terus masuk, kan seperti itu. Rusak lagi kan? Ya, kalau seperti itu. Baik, kenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz moderator ya. Abang moderator, terima kasih atas kesempatan waktunya. Akhirnya buat kita tanya ya. Sebenarnya juga pengen tanya, cuma dulu enak ada senior. Ya, saya sih sepakat setuju dengan pendapatnya dari Bang Roy ya, Ustadz mengatakan bahwa anggapannya itu pemikiran Barat itu tentang ketuhanan itu seperti jam ya, tidak ada aturan. Cuman mereka juga membuktikan dari teori-teorinya tadi yang juga dijelaskan oleh Bang Ilham ya kan. Cuma kembali lagi mereka untuk dari yang pemahaman Barat, karena mereka juga ada berkeyakinan, akhirnya berkesimpulan semuanya kembali kepada keilahian. Artinya kembali lagi kepada firman Tuhan. Saya rasa beliau-beliau yang ada di depan ini bukan abang-abangan aja nih. Karena ini apa yang dijelaskan ini sama seperti Al-Quran, bisa berdalil, cuman bisa memberikan jawaban. Saya rasa ini Ustadz asli ya. Ustadz asli ya, karena Masya Allah jawabannya dari Ustadz nih. Ya, jadi gitu ya Ustadz ya. Terus juga penjelasan dari Ustadz Ilham, dari Bang Ilham tadi juga sebenarnya ini kata teman saya kebetulan juga dari guru biologi dia ini, apa yang dikatakan Ustadz Ilham tentang dari mati yang ada proses istilahnya itu hampir sesuai. Cuman beliau kadang ketika saat proses melahirkan itu hanya bercanda aja ya. Karena kalau bilang ke saya tuh besoknya ininya udah nonton belum? Kalau beliau bilang kadang bilang jangan lupa masuknya sering-sering ditengok. Tambahannya itu bercanda ya. Pasti ada yang umur. Kita bercanda, kita juga seringan, buat santai ini kan kita kan ibaratnya manusia. Kita santai ya kan, dari penjabaran blog-blog di depan ini sangat jelas gamblang kan ya. Saya rasa tentang akidah keyakinan itu kita semua akhirnya dapat pengetahuan baru, ini wawasan baru. Cuman yang ingin saya tanyakan pertama, Ustaz, bagaimana sih kita sebagai seorang muslim ya menyikapinya gitu lah, tentang ketuhanan itu harus seperti apa nih dengan yang sudah dijabarkan sama ustadz-ustadznya, sama abang-abang yang di depan ini. Yang pertama. Yang kedua, saya juga mau nambahkan dari pertanyaan dari Mas siapa tadi? Mas Denny ya. Saya rasa juga menarik nih, saya izin ya Mas, saya mendapatkan itu dari Mas Denny ini. Mas Denny ini mempertanyakan tentang ruh ya kan, ruh ya. Jadi saya jadi, oh iya, saya juga sadar nih, ternyata kita lahir gak hanya fisik juga, ternyata dengan ruh ya, dengan ruh. Terus saya juga ingin menanyakan, apakah kita nih sejatinya nih wujud kita ini sama aja bisa dikatakan dengan ruh gitu loh. Ruh berarti kita gitu loh. Mungkin itu aja ya yang ingin saya sampaikan aja. Saya mohon pencerahannya Ustaz. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi ya, bahwa ketika kita sudah tahu tadi, maka kita harus meyakini iman tersebut sebagaimana tadi amanah Rasul bima unzila ilaihi rabbihi wa mu'minun kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan fariqubah. Jadi kita harus percaya dengan keimanan, maka rukun iman. Jadi harus kita yakini keenam rukun iman tadi bahwa benar-benar ya, itu ada. Iman itu tidak boleh kurang dari 100%. Harus 100%.
saya percaya Rasul itu, Nabi Muhammad itu Nabi 99% kafir, ya kan? Saya wajib 100%. Tuhan itu, Allah itu Tuhan cuma 99,99% kafir kita, kurang. Jadi iman itu harus yakin. Kalau saya beli terigu 1 kilo di abang-abang, saya percaya tapi nggak yakin 1 kilo. Tapi kalau saya beli terigu kemudian dengan timbangan saya sendiri 1 kilo, itu saya yakin. Nah kayak gitu. Kalau misalnya Mas Salim beli di tokonya Bang Oji 1 kilo, yakin nggak 1 kilo? Nggak yakin. Saya belum timbang dengan timbangan saya gitu. Tapi kalau saya timbang dengan timbangan saya, nggak saya kalibrasi, itu nggak yakin. Karena saya kalibrasi itu percaya boleh. Percaya nggak saya percaya, tapi nggak yakin. Apa bedanya yakin dari Percaya itu di bawah yakin, Pak. Nah, percaya, kalau yakin itu ya percaya 100%. Nah, gitu. Iya, jadi Indonesia apa ya? Iya, jadi keimanan itu harus 100% yakin, keyakinan. Jadi kan tadi kalau ya keyakinan itu didukung oleh dalil, bukan cuma prasangka aja. Percaya nggak? Percaya, tapi tidak yakin. Nah, kita harus, makanya kalau ditanya percaya nggak Tuhan Allah? Percaya. Tapi kenapa mereka masih meninggalkan sholat Jumat? Karena tidak yakin. Tapi kalau dia yakin, sebagaimana keyakinannya Nabi Musa ketika melaut, ya, ketika dapat laut, dia berlaut, mukul ke Musa. Kalau Musa nggak yakin, dia pikir mukul, buat apa mukul kalau ditanya? Tapi dengan keyakinan mukul terserah, yang penting itu yakin. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, itu yakin beliau. Ya. Sebagaimana tadi Nabi Nuh suruh bikin kapal di musim kemarau di atas gunung. Coba kalau saya yakin, kamu bikin kapal. Makanya orang-orang itu Nabi Nuh udah gila tuh, masa bikin kapal di puncak gunung di tengah terik matahari. Tapi beliau yakin perintah Allah, ya Nuh bikin kapal karena yakin juga. Tanya, yang mana? Ya. Ya, makanya iman itu kan ada keimanan yang 100%, ada keimanan juga nggak 100%. Ya kurang. Ya. Makanya kalau kita keimanan kita 100% itu, maka kita akan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh ketundukan. Apapun kita gini, kita itu sholat, ya, puasa, zakat itu semua karena Allah perintahkan, ya, terserah Allah mau apa. Ya. Karena itu diperintahkan tidak. Ayat dan itu manusia, makanya keimanan itu bisa naik, bisa turun. Nah itu fungsinya di situ. Keyakinan itu bisa naik, bisa naik. Nah fungsinya iman. Ya, dengan keyakinan maka kita akan menjalankan semua yang ada di Quran, walaupun banyak orang yang mencela atau melakukan. Kita yakin karena kita yakin Al-Quran tadi dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang tertera di Al-Quran itu 100% dari Allah, maka kita yakin bahwa itu semua pasti baik. Walaupun orang bilang nggak mungkin, nggak baik, jelek, nggak bisa dilaksanakan, bukan saatnya dan sebagainya. Syariat Islam itu pasti bisa dilaksanakan. Kalau nggak bisa dilaksanakan, kenapa Allah cantumkan di Al-Quran? Jadi Allah itu menuliskan Al-Quran pasti, ya. Jadi dia tahu bahwa manusia pasti bisa. Ya. Berarti ada hubungannya dengan menjawab 3 pertanyaan mendasar tadi ya? Ada, Pak. Akhirnya kalau jawabannya benar, kiranya benar. tariknya nanti ke keyakinan tadi, yang mempengaruhi keyakinan. Memperkenalkan dan menjalani itu dengan penuh keyakinan dan ikhlasan, dan yakin bahwa tadi Al-Quran itu pasti Allah menurut Al-Quran untuk dilaksanakan. Ya, tadi kalau buku petunjuk handphone pasti untuk handphone untuk dilaksanakan. Dan anak-anak di handphone jangan diceburi, jangan dibantu. Ya, berarti intinya argumentasi yang didukung oleh bukti-bukti, ya, maksudnya dalil nakli dan dalil akli tadi kan, gitu ya, yang bisa menjawab 3 pertanyaan mendasar tadi, ya, kemudian mempengaruhi jawabannya tadi, ya, mempengaruhi keyakinan tadi, gitu ya. Itu. Kemudian terus tadi, masalah Keyakinan tadi, ya. Masalah bahwa kita itu kalau yang definisi masalah lahan itu kan materi dan ruh, ya. Nah, kalian dalam arti ruh, bahwa memang manusia terdiri dari fisik dan ruh, dan ruh itulah yang
menyebabkan bahwa manusia itu hidup. Kalau belum dicabut udah nggak ada, tinggal jasa. Ruh itulah yang nanti akan senantiasa sampai ke akhirat. Iya, iya. Apa? Iya, iya. Walu. Jadi kalau misalnya mayat, ya, nggak berasa pas. Iya kan? Iya. Ruhnya udah nggak ada. Ya? Yang gitu, ketok dia masih. Harusnya udah kembali. Kalau menurut kamu nanti. Cuman tadi bahwasanya kita harus memperlakukan mayat sebagaimana dia masih hidup. Karena yang dikatakan orang itu mati, mereka hidup di hadapan Tuhan ya istilahnya. Di Quran kan kayak gitu ya. Makanya kenapa saya ulang flashback lagi bahwa ketika Ibunda Aisyah ya, ketika Rasulullah meninggal, beliau tidak pakai hijab karena itu suaminya. Kemudian ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal, Ibunda Aisyah juga tidak pakai hijab karena itu bapaknya. Tapi ketika Sayyidina Umar meninggal, beliau pakai hijab karena itu bukan mahramnya. Beliau sudah meninggal. Yang ada itu orang meninggal itu sebelumnya ya masih itu perutnya. Ya. Kan bisa merasakan bagaimana dia waktu masih hidup. Dan ruh itu akan berkumpul sesuai dengan kebiasaannya. Kalau ruh-ruhnya orang taat itu akan berkumpul dengan ruh-ruhnya orang taat. Maksudnya ini biasa ngumpul sama abang-abang ini, diajaklah ngedugem, pasti gelisah karena ruhnya nggak biasa. Iya. Tapi ruh-ruhnya biasa itu diajak ke sini sama aja. Jadi terus Ya, jadi baiknya bagaimana? ya tadi Membiasakan yang baik. membiasakan. Kan kebiasaan itu dimulai dari menjalankan itu dulu. Mungkin kita sholat itu dipaksa dulu. Ya. Kalau nggak dipaksa, kalau nggak dipaksa, kalau mau sholat, tapi kebiasaan. Oh. Setelah dia terpaksa, dia akan menjalankan, kemudian akan terbiasa dan akan menjadi habit. Ya. Maka itu fungsi dakwah. Fungsi dakwah dan mengajar, memaksa orang Gaza, dan itu dia biasa. Ya nanti akan terbentuk dengan sendiri kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, iya ada asal dan ada ruh. Ya. Kalau ruh aja ya ngaji, nggak kelihatan. Berarti dua ya? Iya, Hardware dan software ya? ada software, kalau software doang sih. Ya nggak bisa. Iya, betul. Perangkat keras, perangkat. Jadi dua-dua gabungan dari jasa dan Allah. Oke, baik. Ini malam sudah semakin larut. Masih ada pertanyaan, Pak? Ya, silakan, silakan. Makanya Pak Alsa tadi ngomong ini bahas masalah ini, saya jadi pertanyaan lama sih begini lagi. Oh. Tapi mohon maaf ya Pak. Kepada semua yang mohon maaf. Jadi gini Pak, mohon maaf nih mungkin nanti ada pertanyaan saya yang di luar materi ini ya Pak ya. Jadi pertanyaan saya begini Pak, saat saya ditinggalkan sama adik saya, Kotot itu ya, meninggal dulu, itu saya benar-benar dulu memang belum ini ya, saya belum berkumpul dengan orang-orang ini ya, masih ya ngaji sholat ya yang biasa-biasa gitu. Jadi dulu itu saya merasa benar-benar itu kesedihan yang luar biasa. Saya merasa bahwa kenapa ini adik saya yang meninggal lebih muda daripada saya. Terus saya tanya, kira-kira saking saya itu sampai beberapa bulan itu saya nggak bisa ini, kangen ya kangen itu. Sampai saya bertanya, Pak, kira-kira ke Pak Ustadz nggak bisa jawab. Kalau nanti saya mati, ya saya bisa bertemu lagi dengan adik saya di sana bisa berkumpul. Nah, itu belum terpuaskan sampai sekarang jawabannya. Ini mau saya tanyakan ke Pak Ustadz dan katanya orang-orang yang seiman nanti akan satu berkumpul ke dunia. Nah, terus yang pertanyaan yang kedua Pak, ini ada titipan dulu. Saya ditanya juga belum bisa jawab. Itu dari ibu-ibu. Nah, Pak, kalau saya misalkan suami saya ini orang baik, meninggal, saya menikah lagi dengan orang yang baik juga, nanti saya akan kumpul dengan yang pertama atau yang kedua? Itu pertanyaannya Pak. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertanyaan kedua yang ke pertanyaan pertama gitu ya. Ya, silakan. Silakan Pak. Pertanyaan sebelumnya ya. Menambahkan sedikit. Jadi bagaimana kita melakukan kebahagiaan? Jadi kita yang pertama tentu ya, tadi kita sudah dibahas. Nah, apa yang mendasari seseorang itu berakidah itu masalahnya? Ya, pemahaman yang mendasari mereka berakidah. Tadi saya sudah bahas juga akidah dari timur, akidah dari barat, ada dari Islam. Seperti itu.
Jadi kalau orang timur tadi yang ke kiri ya, Mas ya yakin karena dia memang yakin atau mereka beriman terhadap pemikirannya, ya akalnya yang mereka yakini ini akan apa namanya menyelesaikan persoalan mereka. Itu yang menurut bagian kiri atau kelompok kiri. Kemudian yang kanan yang barat, mereka juga yakin, mereka beriman terhadap apa yang mereka yakini. Mereka apa? Sekularisme. Saya pokoknya sholat beribadah ya sebagaimana muslim. Tetapi dalam kehidupan, oh jangan ikut-ikutan. Pokoknya ini ibadah saja. Nanti saya berdagang, saya berbisnis, jangan ikut-ikutan. Nah, itu menurut orang-orang sekuler tadi. Berbeda dengan Islam. Islam meyakini bahwa seluruh amal itu bisa ya, menyelesaikan problematika mereka. Karena ketika orang Islam meninggalkan sebagian, maka seperti siapa? Seperti orang Barat. Mereka meninggalkan kehidupan untuk diatur kepada agamanya, dan hanya beribadah menurut keyakinan mereka, khusus di ranah individual saja, tidak ke masyarakat, tidak bahkan negara ya, seperti itu. Jadi keyakinan ya, terhadap apa yang bisa menyelesaikan problematika mereka, itulah yang mendasari pemikiran mereka terhadap ketuhanan. Bisa nggak Tuhan menyelesaikan persoalan saya kan? Kalau ateis kan nggak kenal Tuhan. Tadi ya timur, kalau barat, wah ini Tuhan ditaruh di tempat ibadah aja dah, ya. Nggak usah masuk ke ranah pasar, nggak usah masuk ke ranah kehidupan masyarakat atau kehidupan. Sedangkan Islam yakin, makanya kaum muslimin ketika meninggalkan sebagian, maka dia cenderung kemana? Ke barat tadi. Makanya kaum muslimin menjadi karena jadilah kita tadi ya yakinnya nih bahaya kan, kalau nggak 100%. Akhirnya yang menimpa kita seperti apa? Seperti sekarang kita jadi serba sulit kan gitu ya. Kita membela saudara kita di Palestina misalnya, jadi itu juga kita sulit lakukan. Nah, itu yang terjadi. Jadi sifat dari keimanan kita jadi sekarang dipertanyakan. Nah, makanya kenapa kemudian Islam jadinya cenderung kepada individu sekarang. Ya, karena banyak orang yang tidak meyakini Islam itu tidak menyelesaikan problem kehidupan mereka. Ini masalahnya. Makanya kita mesti mengajak nih kepada yang lain agar Islam ini menjadi solusi kehidupan mereka, solusi terhadap ketuhanan mereka. Seperti itu. Kemudian yang kedua, masalah itu tadi ya, kita dibahas juga soal berhasil akhirnya terkadang terhadap Allah. Kemudian juga bagaimana mereka atau kita berteman ya, sefrekuensi, seada gitu ya, terhadap ruh. Nah, kalau ruhnya tadi kan berkaitan kepada Allah secara hati. Nah, jadi secara horizontal berteman dengan yang baik, maka ruhnya akan menjadi baik. Jadi yang buruk, nah tadi kan karena install dengan virus ya udah jadi rusak ya. Nah ini ada. Kemudian yang kedua, ketika bagaimana ruh tadi ya, ini mana ruh ini? Apakah nanti saya ketemu ya, ketika beriman lagi? Terakhir yang maksudnya mana di surga lagi? Itu masalahnya. Jadi nanti di surga ini berarti udah masuk surga dan neraka berarti. Jadi bagaimana apakah kita akan bertemu? Kita ketemu Pak, ketika sama-sama beriman. Jadi ada ada hadis yang mengatakan bahwa ketika orang tua itu beriman, maka nanti anaknya itu meninggal, maka akan bertemu. Asal dia sama-sama beriman. Bahkan ketika misalnya orang tua meninggal, kemudian anaknya meninggal, nah orang tua itu akan bertanya, Bapak si Fulan gimana? Jadi ketika dia nanti bersama-sama akan bertemu lagi, berkumpul sebagaimana di dunia. Ya. Dan ketika orang meninggal itu beda alam barzah. Ya. Barzah itu kan dinding. Sebagaimana di surat Ar-Rahman, barzahul la yabghiyan, ya, dipisahkan oleh dinding. Nah itu dia nggak bisa datang ke sini, makanya nggak ada setan gentayangan itu bukan roh itu. Itu adalah efek dari efek dari halusinasi manusia. Makanya setan itu beda-beda tiap negara. Di Indonesia pocong, sundal bolong. Tapi kalau kesini setan Cina kita takut nggak? Kalau pocong ke ke barat nggak ketemu. Apa ini gitu? Karena tergantung sama tadi persepsi. Dulu kita waktu masih kecil, yang di situ ada pocong, kebayang. Tapi kalau kecil dulu, yang di situ ada Dracula, mungkin tidak ada. Ya, jadi karena barzah tadi dinding, maka itu yang sudah meninggal nggak bisa balik ke sini. Tapi ketika sudah meninggal, dia akan bersama-sama selagi dia masih beriman. Dan kita bisa ketemu orang tua kita ketika kita bermimpi, Pak.
Ya. Ketika kita benar-benar kita bisa ketemu dengan orang tua kita sudah meninggal. Ya. Bagaimana kalau kita bisa bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau sudah meninggal, tapi kita bisa bertemu. Kemudian ketika orang menikah, ya, kemudian menikah lagi, dia akan bertemu dengan suami yang terakhir. Karena itu Hudzaifah al-Yaman itu berpesan pada istrinya, kamu kalau nanti saya sudah meninggal, jangan nikah kepada yang lain, karena nanti kamu akan bertemu dengan saya. Ya, jadi itu pesannya Hudzaifah al-Yaman, ya, maka akan bertemu dengan suaminya yang terakhir. Maka itu Rasulullah SAW ketika beliau meninggal, itu para sahabat dilarang untuk menikahi istri-istrinya, karena nanti ketemu sama Rasulullah, bukan ketemu dengan lain. Begitu. Kalau orang besar. Ya, bahwasanya kita harus memahami bahwa ada 3 pertanyaan besar dalam kehidupan, itu dari mana asal kita, untuk apa kita dunia, dan kemana kita akan nantinya, dan jawabannya itu mesti sahih, karena itu akan menentukan akidah kita. Benar salahnya akan menentukan kita apakah kita akan mendapatkan pahala atau siksa nantinya di dunia. Maka itu harus benar-benar dengan cara mengaji. Dengan cara mengaji, makanya mau pada mengaji ini ya, biar kita sama-sama mengajak, ya. Karena surga itu walaupun enak, kalau sendirian nggak enak. Makanya Nabi Adam kenapa minta Siti Hawa? Sepi. Wede diajak ke transmart, cuma sendirian. Maka itu kita ajak teman-teman kita supaya masuk surga bersama-sama dan berinteraksi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ilham, singkat aja ya, udah malam. Ya, nanti kalau kita kita sudah tutup, boleh kita nanti diskusi lagi, gitu ya. Bisa lanjut diskusi setelah tutup ya. Karena saya yakin masih banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala kita nih. Ya, alhamdulillah kita Singkat aja, Bang. ya, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali di malam ini ya, dalam suasana yang kondusif. Alhamdulillah juga tidak hujan ya. Karena sebelumnya kita di lada hujan luar biasa. Alhamdulillah juga nggak mungkin ada yang sebelumnya ada yang kejuran mungkin ya, kan mereka sehat ya, tidak kekurangan apapun. Mungkin nantinya kita bisa berkumpul di sini maupun nanti semoga Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa yang kita bahas, kita akan bertemu kembali ya, kepada orang-orang yang kita cintai, kepada orang-orang yang kita cintai. Karena ya, nanti kalau saya tidak ditemukan di surga, tolong tarik saya, ya, tolong bantu saya, ya. Jadi ketika saya tidak ditemukan di surga, tolong bantu saya, tolong doakan saya. Jadi bukan berarti para pemandu ini orang-orang yang terbebas dari dosa, dari para pemandu sangat menyenangkan manusia yang ingin hadir di sini hari bareng-bareng di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan pada malam hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan orang-orang sekitar kita ya. Sebelum ditutup, barangkali mungkin saya memohon maaf ya kepada abang-abang semuanya ya. Barangkali ada pilihan-pilihan kata ya dari saya atau dari pemantik yang kurang berkenan di hati abang-abang semuanya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Oke, baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.